Oke, bisa dilihat nggak ya share screen saya ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini ya harusnya. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, untuk apa istilahnya? Untuk bisa memberikan teknis yang baik pada saat nanti kalian mengerjakan tugas resum itu, saya sampaikan dulu ada beberapa hal yang kaitannya dengan pembuatan resum itu sendiri. Sebenarnya secara referensi bebas ya. Banyak sekali teknis yang bisa kalian lakukan pada saat kalian nanti membuat sebuah resum. Nah, mungkin begini, pada saat kalian nanti akan membuat resum untuk keperluan lowongan pekerjaan di instansi pemerintahan, mungkin format yang diinginkan itu tidak terlalu tidak terlalu menekankan pada estetika bentuk. Jadi apapun yang disampaikan dalam konten disesuaikan dengan keinginan dari penyedia kerja, itu saja yang disampaikan gitu. Nah, cuma beda kasusnya ketika kalian nanti membuat resum pada instansi swasta misalnya, atau pada saat kalian membuat resum kemudian dilengkapi dengan CV kalian untuk perusahaan-perusahaan yang memang melihat dari sisi grafisnya kalian. Nah, itu satu hal yang berbeda untuk sehingga bukan hanya dilihat pada konten yang disampaikan, tapi juga bisa dari sisi tampilannya. Nah, kemudian tampilannya ini. Oke. Nah, resum itu sendiri harapannya nanti kalau kalian buat resum, pastikan dulu fokus utama resum yang kalian buat itu benar-benar memang diinginkan oleh si penyedia kerja ya. Nah, penyedia kerja di sini punya tema masing-masing ketika nanti meminta resum yang kalian buat. Jadi kalian harus tentukan dulu kira-kira resum yang dibuat ini untuk keperluan apa. Gitu. Nah, sebenarnya resum yang dimaksudkan di sini juga bukan hanya sekedar untuk memperlihatkan bahwa kalian menginginkan suatu pekerjaan tertentu, tapi bisa jadi pada saat kalian diminta untuk menjadi misalnya narasumber. Misalnya kalian diminta untuk menyampaikan materi terhadap suatu bahan diskusi. Nah, kalian bisa memperkenalkan diri kalian lewat resum atau CV. Nah, untuk hal-hal keperluan yang lain, misalnya pada saat kalian misalnya perekrutan anggota kepengurusan, nah itu juga bisa dibuatkan resum di situ. Atau mungkin kayak salah satu kaitannya dengan materi perkuliahan ini diminta untuk membuat tugas untuk membuat resum juga seperti itu. Jadi konteks di sini pembahasan resumnya sebenarnya berlaku umum. Cuma memang lebih bagusnya nanti kita tekankan dalam konteks kalian mencari kerjaan seperti itu. Idealnya seperti itu ya. Nah, oke. Secara teknis, secara teori pengertian resum kurang lebih seperti ini. Kalau kalian lihat di layar slide, pengertian resum sudah sangat umum sekali untuk dibahas. Apapun itu tujuannya adalah untuk menyampaikan aktualisasi kalian, menyampaikan kalau di produk itu spesifikasi, kalau kalian kan kualifikasi tingkat kompetensi kalian kayak gitu, pengalaman profesionalisme kalian di dalam kalian pengalaman kerja mungkin yang sudah kalian dapatkan kayak gitu, kemudian kalian tuangkan dalam resum atau CV. Nah, itu yang pastinya harus ada di dalam resum kalian. Tapi nanti kita akan bahas lagi bagaimana sih resum yang harusnya bisa dimaksimalkan dengan penyampaian yang baik. Nah, terlebih juga sebenarnya, pada intinya sebenarnya, resum yang ingin kita buat itu bahasanya adalah, cara kita untuk mempromosikan diri kita. Jadi, kita punya apa di dalam diri kita, nah itu yang kita sampaikan lewat resum. Nah, kembali lagi, resum itu tidak menjadi menarik kalau hanya disampaikan dalam bentuk tekstual biasa saja kayak gitu. Pastikan ada grafis yang ditampilkan sehingga orang punya daya tarik terhadap itu. Bukan hanya dilihat dari sisi konten yang diisi saja gitu. Memang harusnya seperti itu ya bagusnya. Ya, intinya bagaimana caranya kita bisa menyampaikan itu ke orang lain sehingga orang lain bisa perhatian ke resumnya kita. Nah, kemudian akan membaca lebih detail apa yang kita punya di resum kita. Oke.
yang harus diperhatikan pada saat kita membuat kontennya dulu ya, pada saat kita membuat konten dulu. Jadi dibuat secara urut. Ini sudah pernah saya juga sampaikan di pertemuan sebelum UTS untuk pembahasan pembuatan resum. Pastikan kembali pada saat kita menganalisis pembahasan resum kita, dimulai dari kita mengidentifikasi data diri kita, informasi yang terkait dengan data diri kita yang harus kita sampaikan. Nanti siapkan yang kaitannya dengan data diri itu apa saja, ya bisa pengalaman pribadi, bisa pengalaman magang, bisa yang kaitannya dengan pengalaman, bisa kaitannya dengan jenjang pendidikan, apapun itu prestasi dan lain sebagainya yang memang disampaikan dengan urut. Dan memang biasanya disampaikan itu juga dengan tahunnya ya. Dan kebanyakan itu kalau kita membuat resum itu dari tahun sekarang ke tahun sebelumnya, bisa seperti itu. Nah, kemudian, kaitannya dengan informasi di awal, jangan sampai kalian membuat kontak person yang bisa dihubungi oleh penyedia kerja. Itu adalah kontak person yang memang kalian tidak pernah pakai misalnya, tapi harus yang memang benar-benar kalian gunakan seperti itu. Seperti WA aktif atau email yang kalian gunakan secara aktif. Bahkan lebih bagus kalau misalnya email yang digunakan itu adalah email yang resmi kayak gitu. Itu malah lebih 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 kelihatan formalitasnya di situ. Nomor kontak kayak gitu. Atau misalnya kalian punya nomor kontak yang dihubungi secara telepon saja atau nomor kontak yang bisa dihubungi melalui message instan misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa benar-benar disampaikan di dalam CV kalian. Nah, kaitannya dengan prestasi, nah ini ditunjukkan dalam bentuk apa? Ditunjukkan dalam bentuk sertifikat. Biasanya resum ini nanti kita akan isikan tentang sertifikat tersebut, membahas tentang apa, misalnya sertifikat pelatihan misalnya, atau sertifikat yang kaitannya dengan piagam penghargaan misalnya, atau sertifikat lomba misalnya seperti itu. Nah, itu secara umum disampaikan di depannya. Nah, nanti di bagian lampirannya itu biasanya fotokopinya. Jadi fotokopi lampiran-lampiran yang kaitannya dengan resum yang kalian sebutkan kaitannya dengan sertifikat yang kalian sebutkan dalam resum. Ya, gitu. Walaupun sebenarnya mungkin tidak banyak yang punya itu kayak gitu. Maksudnya tidak banyak yang punya sertifikat dengan skala internasional kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang punya pun itu yang harus kita benar-benar jual kayak gitu. Itu yang harus kita tunjukkan kepada penyedia kerja gitu. Nah, usahakan kalau kita membuat sebuah resum itu idealnya 1 halaman ya, tapi kalau misalnya sampai berlebih ya karena memang kaitannya mungkin dengan pengalaman kerja, sertifikat yang dimiliki seperti itu. Ya paling maksimal 2 lembar lah, diusahakan seperti itu. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Gitu. Kalau lebih dari itu membuat penyedia kerja tidak fokus pada pembahasan utamanya gitu. Kadang bisa jadi yang diinginkan oleh penyedia kerja itu hanya keahlian, sertifikat keahlian yang berhubungan dengan pekerjaan yang diinginkan. Nah, itu harus kalian perhatikan baik-baik. Jadi alangkah baiknya ketika kalian membuat resum nanti itu buat aja dulu selengkap-lengkapnya. Nanti kalian setelah itu nanti kalian rangkum, kemudian kalian akan pilih analisis mana yang harus kalian tonjolkan, yang kalian perlihatkan, mana yang tidak perlu diperlihatkan. Nah, ini yang paling sering terjadi ya. Jadi jangan sampai kalau kita menulis resum, kita menganggap bahwa resum yang kita buat itu menurut kita itu sudah pas gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi ada yang typo di situ kan, salah tulis lah, atau kalimatnya kurang pas gitu. Secara secara ejaan yang disempurnakan ternyata itu kurang tepat gitu. Secara KBBI mungkin itu kurang tepat. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Kalau perlu semua tulisan yang kita buat itu bisa kita cek di IED ya. Jadi ejaan yang disempurnakan atau KBBI. Ada situsnya, kalian bisa copy paste, tinggal pindahkan, dan itu bisa kalian cek apakah sesuai dengan format bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Paling enggak kalimatnya itu jangan menggunakan kalimat yang tidak efektif gitu. Kayak kalimat tidak efektif ya kalimat yang menggunakan
kalimat misalnya harusnya melaksanakan kayak gitu kan. Misalnya ada satu kata kita harus menggunakan kalimat melaksanakan, tapi kalian gunakan dilaksanakan. Jadi usahakan menggunakan imbuhan me daripada menggunakan imbuhan di. Nah, resume yang nanti kita buat itu sebisa mungkin kita sudah punya bayangan nih resume yang kita buat itu nanti akan kita bawa pada saat tahapan interview atau tahapan wawancara. Jadi apa yang kita akan tampilkan dalam list-list sertifikat itu adalah apa yang bisa kita argumentasikan pada saat kita melakukan wawancara. Jadi jangan sampai pada saat kita melakukan wawancara, kita nggak ngerti ini sertifikat yang kita buat ini asalnya dari mana. Atau kita tidak paham betul sertifikat kita ini membahas tentang apa gitu. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu. Kalau pengalaman kerja misalnya, jadi cari pengalaman-pengalaman kerja yang bisa kalian pertanggungjawabkan ketika nanti diwawancara. Jadi jangan sampai misalnya kalian ada satu pengalaman kerja yang kurang menyenangkan misalnya seperti itu. Kemudian kalian masukkan ke dalam resume kalian, kemudian ketika itu dipertanyakan malah kalian jadinya curhat membahas tentang pekerjaan kalian yang terlalu. Nah, itu kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya. Jangan sampai kita malah menjelek-jelekan tempat pengalaman kerja kita terdahulu. Nah, nanti biasanya pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan itu berawal dari pembahasan resume. Jadi resume yang dijadikan sebagai bahan bacaan dari penyedia kerja ini nanti dia akan melempar dalam bentuk pertanyaan ke kita. Oke, dalam proses pembuatan resume ini yang nanti akan kaitannya dengan beberapa contoh untuk pembuatan resume sendiri. Tidak ada format yang baku ya atau format yang ideal dalam menyusun tata letak dari sebuah resume. Jadi tata letak dari sebuah resume itu bebas aja kayak gitu. Tapi yang pasti adalah kita harus tahu bahwa kita membuatnya dalam konteks apa. Kemarin ada kita bahas tentang pembuatan dengan cara kronologis atau kemudian kita melakukan pembuatan dengan konsep yang lain. Nah, lebih baik memang kita harus membuatnya dalam bentuk kronologis secara urut. Jadi mulai identitas diri, kemudian dari jenjang pendidikan, kemudian dari pengalaman-pengalaman organisasi atau pengalaman bekerja, kemudian keahliannya apa. Jadi secara penulisan diharapkannya dari atas ke bawah seperti itu. Walaupun nanti di dalamnya tata letaknya mungkin sejajar atau sama kayak gitu. Jadi itu tinggal diatur saja. Nah, kemudian jangan juga kita menggunakan font yang sifatnya handwriting ya. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah format font yang susah dibaca. Pastikan font yang kita tampilkan itu formatnya jelas, terus clean, simple kayak gitu. Nah, itu lebih baik daripada kita membuat format yang terlalu banyak model-modelnya lah seperti itu. Nah, lebih amannya lagi kalau kalian nanti membuat resume ya ke depannya, lebih amannya lagi kalian memang benar-benar bertanya atau berkonsultasi sama yang berpengalaman dalam membuat resume. Nah, ini bisa saja kalian bahas dengan kawan-kawan yang mungkin dulu pernah membuat resume yang sama, kemudian mengalami beberapa perubahan pada saat dia membuat resume. Nah, akhirnya dia punya pola untuk membuat resume yang baik. Nah, bisa saja kita bertanya dengan teman kita tersebut kayak gitu, sehingga dia bisa memberikan tips yang baik untuk membuat resume yang baik juga dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh penyedia kerja nantinya ya. Oke, kalau misalnya kita membuat resume untuk perusahaan asing ya misalnya seperti itu. Jadi pada saat kita membuat resume di perusahaan asing, sebisa mungkin kita memang membuat resume yang lebih ringkas. Nah, apa saja komponen yang biasanya diminta oleh perusahaan-perusahahan asing di luar sana itu biasanya adalah yang pasti nama lengkap, profesi keahlian. Nah, ini beda ya, beda konten, beda kebutuhan. Nah, ini harus kalian benar-benar sesuaikan. Nah, kebanyakan di perusahaan asing itu meminta untuk membuat resume dengan hal seperti ini. Jadi nama lengkap, profesi, kemudian work experience atau pengalaman kerjanya, kemudian education-nya. Jadi ini beda susunan saja ya. Kemudian skill, kemampuan, linguistiknya, bahasa yang dikuasainya, kemudian interest-nya, minat terhadap apa. Nah, interest atau minat terhadap apa ini bisa kita
arahkan ke misalnya hobi misalnya, itu juga bisa kita sampaikan di situ. Tapi urutannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau di Indonesia biasanya kita akan membuat data diri dulu. Data diri, riwayat pendidikan, baru kita masuk ke pengalaman kerja, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman organisasi, kemudian kemampuan dalam berbahasa yang pasti ya. Kemudian mungkin nanti ada tambahan-tambahan sedikit yang kaitannya dengan bidang studi kita pada saat kita pendidikan. Nah, kemudian ada tambahan lagi yang kaitannya dengan perlu nggak penyedia kerja tahu tentang kepribadian kita seperti apa, kemudian hobi kita seperti apa gitu. Kalau misalnya memang itu dirasa harus disampaikan, silakan. Tapi kalau misalnya itu tidak perlu, saya pikir itu tidak. Kalau misalnya itu harus disampaikan, kalian harus pastikan dulu, observasi dulu lowongan kerja yang ingin kalian terima. Nah itu kalian tinggal cek aja di materi saya sebelumnya, saya sudah bahas itu juga. Pada saat kita melamar pekerjaan, kita harus pastikan dulu lowongan kerja yang kita lamar ini seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, kadang kita juga belum bisa menggali lebih banyak tentang ruang lingkup dari pekerjaan yang diinginkan. Nah, itu adalah momen yang pas ketika nanti kalian melakukan sesi wawancara. Biasanya dalam sesi wawancara itu, ketika nanti ada sesi tanya jawab dari penyedia kerja ke pencari kerja, nanti kalian biasanya diminta untuk bertanya juga gitu. Kira-kira nanti kalian ada nggak yang mau ditanyakan? Nah, itu kesempatan kalian untuk bertanya. Bertanyanya adalah bertanya yang memang benar-benar sesuai dengan konteks pembahasan lowongan kerjanya. Misalnya, lingkungan kerja di tempat pekerjaan ini seperti apa, terus apa saja kebutuhan yang harus dimiliki, skill yang harus dimiliki di lowongan pekerjaan ini, kemudian bagaimana alur kerja di kantor ini, seperti itu. Nah, hal-hal yang kaitannya dengan adaptasi di lingkungan itu perlu kalian pertanyakan. Sehingga itu bisa jadi pembahasan lebih lanjut kaitannya dengan bagaimana kepribadian kalian, bagaimana interest kalian terhadap sesuatu. Oke. Nah, yang pasti seperti yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, jangan sampai kalian menulis sesuatu yang typo. Oke, kalau misalnya kita nulis ternyata ada typo, ya is oke. Tapi habis itu dibaikin sebelum difixkan untuk dikirimkan atau diserahkan. Jadi sebelum diserahkan atau difixkan tuh dilihat dengan detail, dipastikan dengan baik, jangan sampai ada yang salah tulis, ada yang typo, ada yang kelebihan, atau ada yang bermakna ganda, ada yang memiliki kalimat yang tidak aktif seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, bahasa yang disampaikan juga bahasa yang baik. Jangan menggunakan kata aku atau gue atau apa kayak gitu, yang bahasa yang tidak baku kayak gitu. Terus, nah ini kalau kita formatnya Indonesia sesuaikan dengan urut ya. Kalau kita resumnya Indonesia sesuaikan dengan urut dari data diri, pendidikan dan sebagainya sampai ke skill, keahlian. Nah itu juga harus dibikin secara urut kalau yang versi Indonesia ya seperti itu. Ada perlunya kita juga membuat deskripsi singkat tentang diri kita atau pekerjaan kita. Nah, ini bisa kita lakukan dalam proses perekrutan nantinya ya. Nah, terus yang pasti cantumkan prestasi, kemampuan dan tambahan lainnya seperti bahasa. Kalian bisa bahasa apa aja, nah itu lebih baik tuh. Pokoknya apa saja yang secara secara skill kalian miliki walaupun tidak dalam bentuk sertifikat lah. Kalau misalnya kalian punya keahlian tertentu yang menurut kalian itu bisa dijual, ya kalian tampilkan aja kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat beberapa contoh ya. Coba kita lihat beberapa contoh untuk pembuatan resum. Nah, kalau bisa kalian perhatikan di sini, resum ini dibuat dengan gaya pembacaan dari kiri ke kanan. Jadi kita akan lihat dari mulai profilnya, dari kontak, kemudian dari kepribadian, baru kita naik ke pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, bahasa, dan hobi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, memang lebih idealnya adalah kita sampaikan secara resum kronologis, jadi kita urut seperti itu. Walaupun nanti pada konteksnya ini bisa membuat kita membaca tidak hanya dalam satu sisi bacaan saja, mungkin di sebelah kiri langsung kita ke sebelah kanan bisa gitu. Yang penting pada saat kita membuat resum, diusahakan kita membuat dengan tulisan yang sejelas-jelasnya. Ya, jadi hindari penggunaan label yang tidak perlu. Kayak gini ya, kalau kalian lihat contoh ini, di satu contoh ini kalian langsung to the point saja menginformasikan tentang profil, kemudian pendidikan dan sebagainya. Nah,
yang bisa difokuskan di sini adalah bagaimana kalian menampilkan foto diri kalian dengan lebih jelas, kemudian bagaimana kalian menampilkan nama kalian dengan lebih jelas seperti itu. Jadi ada tagline di situ, kalian perhatikan di situ untuk headline-nya dari sebuah profil, dari kontak, pribadian itu memang benar-benar diperlihatkan. Ada lagi contoh lain misalnya seperti ini. Bisa aja kalian buat model seperti ini, tapi kalau dalam konteks yang melihat dari sisi estetika, mungkin ini tidak menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat karena di samping tulisannya juga lebih kecil-kecil, jadi tidak fokus pada tidak fokus langsung kepada isi dari yang diperlihatkan gitu. Jadi harus tahu komposisi antara pemberian nama headline field-nya sama isian di dalamnya, dari konten di dalamnya itu benar-benar harus seimbang. Oke. Tapi beberapa contoh yang ada ini memperlihatkan bahwa kita bisa membuat adaptasi dari beberapa layout kolom di situ. Jadi ada kolom 1, kolom 2 untuk bisa memperbanyak konten yang kita akan buat dalam satu halaman. Nah, itu sah-sah aja untuk kita buat seperti itu. Sehingga kita bisa fokus hanya pada satu halaman saja. Walaupun tata letaknya juga tidak seperti yang saya bilang tadi, tata letak itu bisa saja mengubah cara kita melihat gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat konteksnya di sini untuk melamar pekerjaan desain ya, berarti bagaimana caranya supaya kita bisa sekalian memperlihatkan kemampuan kita dalam membuat desain yang kita tuangkan dalam resume kita. Nah, itu sah-sah aja gitu, karena kan memang lowongan pekerjaan yang diinginkan adalah kaitannya dengan graphic design seperti itu. Walaupun sebenarnya ini bisa pasti mengundang pertanyaan berikutnya, karena secara konten tidak begitu terlihat dengan jelas. Karena bisa jadi itu akan dibawa untuk bisa disampaikan dalam wawancara misalnya seperti itu. Jadi dia lebih menonjolkan hal-hal yang sifatnya keahlian daripada hanya sekedar untuk menampilkan biodata diri misalnya seperti itu. Sah aja yang seperti itu. Atau misalnya kalian mau membuat yang lebih simple, lebih clean lah. Jadi orang bisa lebih fokus pada tulisan misalnya seperti itu. Terus juga komposisi warnanya juga tidak terlalu kontras, dan pemberian warnanya juga bisa lebih kalem misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa kalian perlihatkan seperti itu. Tapi yang penting itu adalah bagaimana caranya kalian bisa memperlihatkan simbol-simbol atau ikon-ikon yang memang menjadi sesuatu yang lumrah untuk dilihat kayak gitu. Misalnya kayak gini ya, kalau kalian lihat di sini ada sebuah karakter seperti wajah. Nah, ini bisa mengidentifikasikan tentang identitas seseorang kayak gitu. Atau misalnya kalian mau memperlihatkan tentang toga, topi toga atau simbol topi toga, itu mengisyaratkan bahwa simbol itu mau menginformasikan tentang pekerjaan jenjang pendidikan misalnya seperti itu. Atau yang kaitannya dengan level kemampuan. Nah, ini juga bisa secara tidak langsung kita akan tahu bahwa tingkat level kemampuannya di atas rata-rata atau di bawah rata-rata dengan simbol tersebut. Nah, bisa juga yang seperti ini, misalnya kalian membuat semua menjadi terpusat dalam satu simetris, misalnya. Jadi lebih balance antara kiri dan kanan, sehingga bisa lebih fokus di tengah, misalnya seperti itu. Penggunaan simbol-simbol yang saya sampaikan tadi itu bisa menjadi paradigma cara berpikir kita melihat bahwa ini membahas konten di dalamnya ini membahas tentang pendidikan misalnya, atau membahas tentang hal-hal yang lain kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita nanti fokus untuk membuat simbol, itu memang menggunakan simbol-simbol yang perilaku yang memang sering kita lakukan kayak gitu. Kayak misalnya kita mau memperlihatkan tentang simbol printer, berarti kan kita mau melakukan fungsi layout cetak misalnya seperti itu. Atau kita mau memperlihatkan simbol pensil, ya kemungkinan berarti di situ ada fungsi edit misalnya seperti itu. Atau kita mau menampilkan fungsi semacam recycle bin kayak gitu. Oh, berarti kita mau menampilkan fungsi hapus. Ya, hal-hal yang memang menjadi kebiasaan umum yang dituangkan dalam simbol, nah itu yang harusnya kita tampilkan kayak gitu. Nah, terus banyak lagi ya contoh-contoh yang lain ya. Jadi
kebanyakan untuk membuat resume itu menjadi lebih gampang untuk dibaca, itu adalah dengan menggunakan simbol-simbol. Kemudian hal yang lain adalah memikirkan bagaimana caranya kita hanya membuat satu layout resume saja. Berarti kita harus memikirkan bagaimana melakukan penulisan tata letak yang baik. Nah, jadi penggunaan fungsi kolom itu pasti akan berlaku di situ. Jadi ada kolom kiri, kolom kanan, kolom bawah di sana, atau di bagian sisi atas dan sebagainya yang dituangkan dalam satu kolom. Dan pastinya kita harus bisa memperlihatkan mana yang menjadi tagline-nya kita gitu. Menjadi jualan kita, fokus utamanya itu di mana kayak gitu. Itu yang biasanya harusnya kita perlihatkan. Nah, dan pastikan juga untuk perpaduan warna yang seperti saya bilang tadi ya, perpaduan warna yang kalian tuangkan dalam bentuk layout itu memang benar-benar tidak nabrak kayak gitu ya. Itu memang lebih efektif seperti itu. Jadi orang yang akan melihat lewat kalian itu tidak terdistraksi gara-gara melihat tampilan yang dengan warna yang nabrak ini. Ya lebih lebih bisa menyesuaikan warna monokromnya dengan warna yang sama. Kemudian pastikan kalian bisa memperhatikan urutan jarak ya. Jadi jarak antara satu konten dengan konten yang lain itu memang benar-benar kalian atur nih, supaya nanti yang kita fokuskan kan sebenarnya kontennya ya, supaya nanti konten yang diperlihatkan itu memang benar-benar bisa jelas untuk dilihat. Nah, kalau kalian perhatikan di sini juga pada saat kita memberikan simbol, jadi pembuatan simbol yang kita ingin sampaikan, bahwa orang tidak perlu tahu lagi bahwa ini tentang apa kayak gitu. Jadi orang dengan melihat simbol gagang telepon seperti ini, orang akan tahu berarti ini adalah nomor kontak. Dengan orang memberikan simbol seperti ini, kita akan tahu bahwa tulisan ini menginformasikan tentang lokasi. Jadi perhatikan simbol yang kalian gunakan sehingga itu bisa memberikan pengertian langsung terhadap konten yang dibuat gitu. Tanpa harus kita membuat tulisannya kembali. Kalau kita tidak menggunakan simbol kan pasti kita tulis di sini email, terus kita di sini tulis lokasi, nomor telepon gitu. Nah, sesuatu itu bisa kita alih fungsikan dalam bentuk simbol. Nah, ini skill. Kemudian ini ada achievement-nya, nilai penghargaan tertentu dari apa yang sudah dia capai gitu. Kemampuan software gitu. Ya, jadi bisa kita tuangkan dalam bentuk seperti ini. Nah, kaitannya dengan itu semua saya yakinkan dan saya pastikan kalian sebenarnya bisa aja buat model-model seperti ini ya. Jadi membuat resume dengan konsep seperti ini. Nah, resume yang rencananya nanti memang kalian buat dalam bentuk tugas itu harus benar-benar memperhatikan apa yang kalian miliki ya. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi jualan kalian untuk orang lain sehingga orang lain tertarik untuk meng-hire kalian kayak gitu di tempat pekerjaannya kah, atau di hal yang lain kah, seperti itu. Nah, itu yang memang harus bisa kalian informasikan ke orang lain kayak gitu dalam bentuk tugas untuk kali ini. Nah, itu dulu untuk materi dari saya ya. Jadi saya fokus dulu untuk pembahasan tugas melalui resume. Nah, dari materi itu dulu, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ketika silakan. membuat resume untuk yang bagian pribadi itu ada kan, Pak? Itu bisa kita hilangkan nggak, Pak? Maksudnya pribadi ini apa? Kepribadian kita gitu kan, tentang diri kita Pak. seperti apa? Ya. Nah, kembali ke yang saya bilang tadi. Jadi pada saat kita mau mengetahui tentang, jadi kita bahas dulu tentang hal yang lain ya sebelum kita bahas tentang tugas ya. Nah, ketika kita mau menampilkan itu, sebisa mungkin kita memang melakukan observasi dalam analisis kita bahwa tempat kita akan melamar bekerja di sana gitu membutuhkan informasi itu atau tidak gitu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tahu bahwa tempat kita bekerja itu butuh itu atau tidak? Itu sebenarnya gampang aja gitu. Kita bisa ngelihat profil dari perusahaan. Kita bisa ngelihat profil dari tempat yang kita ajukan lamaran pekerjaan di situ. Dia bergerak di bidang apa? Atau pembahasannya apa di sana? Kalau misalnya dia lebih mengarah ke misalnya pekerjaan yang kaitannya dengan penyuluhan misalnya seperti itu, oh berarti ada
ada karakteristik yang perlu diketahui oleh mereka. Misalnya ya, untuk penyuluhan misalnya keluarga berencana. Oh, berarti mereka butuh orang yang memang punya skill untuk berkomunikasi yang baik. Nah, skill yang berkomunikasi dengan baik bisa jadi kalian tidak punya sertifikat itu ya. Bisa jadi tidak punya sertifikat skill kalian. Tapi kan kalian bisa tunjukkan dengan bagaimana kepribadian kalian. Oh, kalian ini orangnya supel, oh kalian ini orangnya nyambung, diajak ngomong bisa. Nah, itu bisa kalian informasikan di situ. Tapi kalau hal yang lain, misalnya kalian observasi ternyata mereka bidangnya teknis, software programming misalnya kayak gitu. Berarti hal-hal yang kaitannya dengan soft skill mungkin tidak terlalu dibutuhkan ya. Walaupun sebenarnya soft skill itu pasti dibutuhkan dalam dunia bekerja, apalagi di dalam organisasi ya. Bisa bisa jadi itu tidak perlu untuk ditampilkan, tidak perlu untuk diperlihatkan, tidak perlu untuk dicantumkan. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, karena yang difokuskan adalah hard skill-nya. Atau minta kalian untuk membuat resume lowongan kerja desainer misalnya seperti itu. Berarti kan kaitannya dengan kepribadian kan tidak perlu untuk menjadi konsennya mereka kayak gitu. Jadi mereka tidak perlu untuk tahu tentang itu misalnya, karena itu kaitannya dengan privasi. Nah, itu bisa dipelajari, itu bisa diketahui dan bisa dilihat di perusahaan. Kalaupun nggak ketemu, ya kalian bisa bisa bertanya misalnya dengan karyawan yang sudah ada di sana misalnya, atau pegawai yang ada bekerja di sana. Ini lowongan kerja ini untuk apa sih? Kalau yang sini tempat ini perlu apa sih kayak gitu. Nah, belajarnya dari situ. Kalau kaitannya dengan itu ya. Tapi kalau kaitannya dengan tugas yang saya berikan, sebenarnya itu tidak perlu juga tidak apa-apa ya. Karena saya tidak ngecek bagian itu juga. Yang saya fokuskan nanti adalah bagaimana kalian akan memperlihatkan resume itu secara teorinya tadi ya, secara teorisnya itu berurutan dengan pembahasan yang sudah saya jabarkan di pertemuan pembuatan resume. Nanti cek aja pembahasan pertemuan resume. Kita nulisnya harus seperti apa. Nah, dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Jadi kita nulisnya seperti apa. Kan tadi ada contohnya juga ya, ada beberapa contoh. Secara sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, untuk membuat resume itu sebenarnya bisa pasti bisa untuk membuat resume. Yang saya bilang tadi, indikatornya sudah ada, itu apa saja yang harus diperlihatkan itu sudah bisa kalian sesuaikan aja isinya dengan itu. Kalau nggak punya ya jangan dimasukkan. Maksudnya jangan mengada-ngada untuk membuatnya seolah-olah ada, walaupun sebenarnya kenyataannya tidak ada. Jadi sesuaikan saja dengan apa yang dipunya. Nah, kaitannya dengan tadi informasi kepribadian ya, kalau tidak perlu disampaikan ya silakan saja tidak perlu disampaikan. Karena pasti yang saya lihat adalah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tata letak, kemudian kaitannya dengan layout. Nah, tadi tampilannya seperti apa sih? Yang saya bilang tadi, kontras atau enggak, kemudian penyesuaian warna seperti apa, kayak gitu. Kemudian penggunaan font seperti apa, kemudian sistem simetris urutan, bukan simetris urutan ya. Layoutnya simetris atau enggak, kemudian penggunaan konten yang lebih mana yang mau diperlihatkan, mana yang harus mengalah seperti itu. Nah, itu juga harus dijadikan sebuah penilaian di saya. Begitu, Rikat ya. Nah, bisa menjawab ya. Ada lagi yang mau nanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh Pak, untuk pengalaman kerja Pak, misalnya dulunya dia ini seorang editor, terus bekerja di sebuah kantor, apakah perlu menonjolkan pengalaman kerjanya itu atau Iya, tidak? benar. Jadi gini, pada saat kita melamar pekerjaan di suatu tempat gitu kan, sebenarnya penyedia kerja pasti akan melihat background kita di belakang seperti apa, background pengalaman kita di belakang itu bisa menjadi bahan pertimbangan sebenarnya. Pasti itu jadi bahan pertimbangan. Nggak usah untuk pengalaman kerja deh. Misalnya gini, kalau kita baru lulus kuliah ya, fresh graduate, biasanya mereka akan melihat kita sudah punya pengalaman organisasi apa. Itu baru organisasi itu. Kita pernah ngikut organisasi apa, misalnya kita aktif di Menwa misalnya seperti itu. Kemudian cocok nggak dengan pekerjaan yang kita dapatkan nih? Misalnya di pekerjaan kita misalnya misalnya Satpol PP misalnya Din ya. Satpol PP tapi kebutuhannya adalah untuk S1 misalnya seperti itu. Nah, dilihat dari riwayat pengalaman organisasi kalian, kalian ternyata pernah ikut Menwa seperti itu. Nah, itu pasti biasanya jadi bahan pertimbangan. Nah, bedanya adalah kalau di instansi pemerintah itu
ada syarat keharusan untuk bisa lolos berkas. Nah, itu beda lagi tuh kalau syarat keharusan untuk lolos berkas itu adalah yang disesuaikan dengan yang diminta. Misalnya harus S1 atau S2 sesuai dengan formasi yang diinginkan. Terus harus terakreditasi, terus harus membuat surat lamaran. Terus misalnya harus membuat SKCK misalnya nih ya, syarat SKCK harus ada misalnya. Terus harus ada kartu kuning misalnya seperti itu. Nah, apabila syarat itu terpenuhi maka berkas dinyatakan lolos gitu. Nah, itu memang pemberkasan seperti itu. Tapi biasanya nanti pemberkasan itu akan dicek lagi ketika nanti setelah lulus misalnya tes tertulis, kemudian masuk ke tes wawancara. Nah, biasanya mereka akan gali lagi itu berkasnya. Apa sih selain dari berkas yang dijadikan syarat yang dia lampirkan juga, oh ternyata ada lampiran pengalaman ini nih, pengalaman ini. Nah, indikator untuk bisa diluluskan dalam wawancara adalah pastinya salah satunya adalah pengalaman itu. Kalau fresh graduate kan pasti belum ada pengalaman kerja ya. Nah, yang dilihat adalah pengalaman berorganisasi, pengalaman mengikuti pelatihan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau yang saat ini dijalankan itu dalam kampus Merdeka ya, itu ada magang ya, tapi mudah-mudahan bisa sambil jalan ya. Nah, sebenarnya dalam proses magang itu juga ada pengalaman kerja itu dilakukan di situ dari Februari sampai Juni atau berapa bulan itu biasanya lama itu. Nah itu juga biasanya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mencari pekerjaan. Jadi pengalaman kerja pasti harus menjadi poin untuk bisa dipertimbangkan meloloskan yang bersangkutan dalam lamaran pekerjaan tersebut. Biasanya seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Ada lagi, Richard? Sekarang tuh kalau bikin CP itu malah lebih menarik lagi ya. Misalnya gini, Richard misalnya adalah software developer untuk front end misalnya kan gitu. Terus skill yang dimiliki adalah misalnya JavaScript. Nah, biasanya kita tuh membuat resume itu ya sudah langsung di website kita biasanya. Jadi nanti yang di-share-kan ke penyedia kerja atau penyedia kerja itu linknya misalnya seperti itu. Nanti mereka akan mengakses dari link tersebut. Sekarang tuh yang lebih banyak ditonjolkan tuh hal-hal yang seperti itu. Jadi kemampuan untuk membuat halaman layout dari sebuah halaman website itu juga bisa menjadi pertimbangan. Jadi kita tidak perlu secara teknis mempertunjukkan kemampuan kita dalam skill programming karena itu sudah diperlihatkan dari layout yang kita punya. Banyak itu contohnya itu pembuatan misalnya pembuatan aplikasi games ya kayak gitu ya. Jadi kita sudah memperlihatkan resume kita dalam aplikasi game tersebut. Sehingga aplikasi game yang kita buat itu udah mencerminkan keahlian kita. Biasanya seperti itu ya yang saya lihat sekarang ini seperti itu. Di samping penggunaan media sosial yang lain ya seperti LinkedIn yang seperti beberapa pertemuan yang lalu pernah kita singgung juga, penggunaan LinkedIn juga sangat efektif untuk bisa memperlihatkan siapa kita kayak gitu ke perusahaan-perusahaan. Itu juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk supaya kita gampang aja ya, tidak mesti harus ribet untuk membuat resume atau CP kayak gitu. Tapi konteksnya ini berbeda ya karena kaitannya dengan pembuatan tugas. Seperti itu. Ada yang lain? Ya. Atau mungkin ada yang ditanyakan kalau membuat resume tuh yang bagus itu pakai apa Pak misalnya seperti itu. Nah, itu bebas-bebas aja sih. Itu sebenarnya gimana ya? Membuat resume itu ya estetika aja sih sebenarnya, cara kita melihat sebuah bentuk keindahan aja. Itu cara pandangnya pasti beda gitu. Yang penting tuh kontennya ya. Yang penting tuh kontennya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, Bu. Sepertinya cukup, Pak. Oke, terima kasih. Nah, kalau sudah jelas, jadi tadi saya buka
buka tugas ya di pertemuan 12, silakan dicek dan juga silakan isi kehadirannya melalui kolom diskusi seperti biasa untuk pertemuan hari ini di pertemuan 12 juga kayak gitu. Jadi tugasnya baru saya buka jam berapa itu? Jam 3 sore ya. Jam 3 sore sampai seperti biasa 1 minggu ke depan silakan dikerjakan, diuploadkan dan jangan sampai lewat dari tanggal yang ditentukan. Oh ya, saya lupa format tugasnya ya. Format tugas saya tambahkan sedikit untuk format tugas ya. Format tugas nanti kondisional ya, karena mungkin ada beberapa kawan-kawan yang mungkin ngedit pakai mungkin ngedit pakai grafik ya. Mungkin kalau ngedit pakai grafik bisa formatnya disesuaikan saja. Mungkin ada yang formatnya adalah PNG mungkin, atau ada yang formatnya JPEG seperti itu nanti bisa disesuaikan saja. Tapi yang umumnya PDF ya, umumnya adalah PDF. Kemudian kalau misalnya memang susah untuk pakai text editor, bukan text editor, pakai desain apapun, misalnya desainnya cuma pakai Word kayak gitu, ya sudah silakan aja. Kalau mau pakai doc, kalau formatnya mau dokumen silakan. Jadi untuk pertemuan kali ini upload tugasnya formatnya macam-macam, jadi bebas saja. Yang penting dikerjain sendiri, kerjakan sendiri aja. Oke. Baik, seperti itu dulu. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuannya. Nanti materi ini saya akan masukkan ke video pembelajaran ya. Nanti tinggal dicek aja di pertemuan ke-12. Seperti biasa, nanti ada video pembelajaran untuk materi ini. Saya uploadkan langsung. Jadi kalau ada yang kurang jelas, silakan nanti dicek aja, nanti ditonton lagi materi ini. Ya, itu dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, atau nanti kalau ada yang tanyakan aja di grup ya. Atau kalau di videonya ya tanyakan aja di kolom komentar. Seperti itu dulu. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Selamat sore ya. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih.